Mahardika Cakrabinaya, Angkatan 58. Selamat datang dan selamat bergabung di Sekolah Vokasi IPB University ya. Apa kabar nih mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB? Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Tahukah kamu bahwa IPB merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia loh? Wah, kita sebagai mahasiswanya harus bangga nih atas prestasi yang berhasil diraih oleh kampus IPB. Oh ya, tahu nggak sih, saat kita masuk dalam dunia perkuliahan, kita akan bertemu dengan berbagai macam organisasi. Salah satunya yaitu organisasi mahasiswa daerah atau sering disingkat dengan OMDA. Kalian mungkin masih bingung, apa sih OMDA itu? Atau kalian masih bertanya-tanya, OMDA itu ada apa aja sih di Sekolah Vokasi IPB? Yuk, simak video ini. OMDA adalah organisasi mahasiswa daerah yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Di Sekolah Vokasi IPB terdapat 9 OMDA. Oleh karena itu, aku akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan setiap OMDA yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Yang pertama ada IKPMR. Yang kedua yaitu KMDV. Yang ketiga yaitu Madibjo. Yang keempat yaitu IKAMI. Kelima yaitu Jabar. Keenam yaitu KMB Banten. Ketujuh yaitu KMBV. Kedelapan yaitu JEKO. Kesembilan yaitu IKAMA Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba, perkenalkan nama saya Nisbah Febrianti dari Program Studi Komunikasi Angkatan 57. Saya merupakan perwakilan dari IKAMI Cabang Bogor. IKAMI Sulsel merupakan singkatan dari Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan. Sejarah IKAMI cukup panjang, mulai dari tahun 1961, diadakan konferensi dan mubes bertahun-tahun sampai hingga tahun 1975. Disepakati nama IKAMI untuk dipergunakan oleh mahasiswa perantau asal Sulawesi Selatan di berbagai provinsi di Indonesia dengan percabangan kota atau kabupaten. Di IKAMI Bogor, kalian tidak hanya akan menemukan teman dari IPB saja, bahkan ada teman dari Universitas Pakuan, Unida, UIK, Politeknik AKA, bahkan Sekolah Tinggi Perikanan. IKAMI itu sendiri berbasis kekeluargaan, jadi eksistensinya difokuskan untuk kelancaran aktivitas akademik mahasiswanya yang meliputi akademik, kesehatan, bahkan keuangan mahasiswa itu sendiri. Biasanya pada hari Sabtu atau Minggu, mahasiswa laki-laki mengadakan kumpul di asrama mahasiswa Latimojong, Sulawesi Selatan. Proker dari IKAMI itu sendiri, kita biasa mengadakan makrab, ikut genus, ikut PSB. Per IKAMI itu pekan olahraga IKAMI. Menurut saya, di IKAMI Bogor kita selalu optimis bahwa di IKAMI Bogor senantiasa membantu kita dalam belajar maupun berprestasi. Jadi buat kalian teman-teman dari Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, maupun keturunan dari provinsi-provinsi tersebut, ayo ke IKAMI, ditunggu ya. Dadah! Trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant. So you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart. Your words safe and darling, but I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. Teman-teman semua, itu tadi adalah cuplikan kegiatan-kegiatan Jakarta Community sebelum pandemi ini berlangsung. Sebelumnya saya ingin menjelaskan teman-teman semua, Jakarta Community itu adalah organisasi mahasiswa daerah khususnya Jakarta, namun juga terbagi dari beberapa daerah melalui Jabodetabek, teman-teman. Nah,
Di dalam buku ini kita akan saling berdiskusi, saling kenal mengenal untuk menjalin tali silaturahmi. Nah, untuk teman-teman semua, pada saat online seperti ini, memang pada saat kita untuk melaksanakan organisasi cukup sulit. Akan tetapi dengan banyaknya komunikasi dan diskusi secara intens via grup PA maupun aplikasi-aplikasi baik itu Zoom maupun Google Meet, itu juga akan terus memperkenat tali silaturahmi kita untuk bisa terus saling kenal mengenal. Nah, untuk teman-teman semua, ayo masuk Geko, ayo kita bergabung dan saling berdiskusi sama-sama kepada anak-anak Jakarta. Kita saling ngobrol, nongkrong-nongkrong bareng. Dan untuk teman-teman yang ingin daftar di Jakarta Community, bisa langsung menghubungi kontak WhatsApp di bawah ini. Sebelumnya, perkenalkan juga nama saya Sarnaval. Saya dari program studi teknologi dan manajemen tanah angkatan 56. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Putra, perwakilan dari PAMAU atau yang biasa dikenal sebagai Paguyuban Mahasiswa Bandung. PAMAU sendiri merupakan perkumpulan mahasiswa IPB University yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya, yang berbagai kegiatan yang bertujuan untuk merekatkan mahasiswa Bandung yang berkuliah di IPB University, sekaligus memperkenalkan kebudayaan di Kota Bandung kepada mahasiswa IPB maupun masyarakat umum. Program kerja yang dilakukan oleh PAMAU sebagai berikut. Yang pertama ada canvassing, yang kedua ada studi banding, yang ketiga ada pasutrip atau PAMAU silaturahmi, yang keempat ada PAMAU sosial, yang kelima ada doa bersama, dan masih banyak lagi. Yuk, mari kita dengarkan duka-duka dari teman-teman yang lain di PAMAU itu seperti apa sih. Banyak dapat relasi, banyak dapat pengalaman baru PAMAU. Dapat teman baru pastinya, dapat keluarga, soalnya PAMAU itu gak sekadar organisasi atau sekadar penghiburan aja, cuman apalagi mungkin nanti waktu merantau apa-apa misalnya anak PAMAU. Dari PAMAU mempunyai keluarga baru, teman-teman baru, dan kakak tingkat juga yang ramah-ramah, yang welcome terhadap adik tingkatnya. Nah, seru kan? Ingat dari cerita teman-teman kita yang tadi. Maka dari itu, yuk gabung di PAMAU untuk mahasiswa IPB yang berdomisili di Kota Bandung dengan cara bisa menghubungi kontak di bawah ini atau dicek IG-nya di PAMAU IPB. Ditunggu ya teman-teman kehadiran dari PAMAU. PAMAU Waing, Aing Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung saat dan sanak sadonyo sebagai mahasiswa vokasi. Kami dari Forum Mahasiswa Minang Vokasi IPB atau yang biasa dikenal dengan Family, yaitu sebuah paguyuban mahasiswa yang berasal dari ranah Minangkabau atau dari Provinsi Sumatera Barat. Program-program seperti olahraga antar mahasiswa Minang, dan juga ada kegiatan seni budaya lainnya, dan tentunya ada kumpul bersama. Nah, kumpul bersama ini bisa saja seperti malam keakraban atau siang keakraban, dan juga ada berbuka puasa tiap tahunnya pada bulan Ramadan dan masih banyak lainnya. Nah, di Family, kenapa kalian harus masuk ke sana? Karena Family akan membantu kalian untuk menjadi mahasiswa yang berbudaya, berkarakter, berkualitas, dan berkompeten. Selain itu, Family tentunya akan membantu kalian menjalin persaudaraan antar mahasiswa Minang di ranah perantauan. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Kami mengundang kalian, khususnya mahasiswa Minang, untuk bergabung di Forum Mahasiswa Minang Vokasi IPB atau Family. Nah, untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek di Instagram
@family.ipb. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup family, hidup tamu dominan. Jatanggayam, Jogja, istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naturakan kawilujengan kangge Sedaya. Halo Mahardika Cakra Binaya, kula Syirah Yusuf Komanda, perwakilan saking Pemda Madijo. Madijo merupakan kepanjangan dari mahasiswa Diploma IPB Jawa. Madijo mewadahi mahasiswa sekolah vokasi IPB yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa program kerja dan kegiatan Madikjo yaitu perekrutan anggota, pos catering, tamu kangen, wejangan sesepuh, dan mengikuti PSB atau Pekan Seni Budaya. Selama pandemi ini, semua kegiatan memang dilakukan secara virtual, namun kegiatan yang biasa dilakukan saat offline juga tidak kalah seru loh, seperti sikrab, olahraga bersama, dan angkringan bareng. Benefit yang didapat dari Madikjo yaitu mendapat relasi yang terasa seperti keluarga karena bersamaan karakter para anggotanya. Layaknya keluarga, Madikjo menjadi tempat berkumpul, berbagi cerita, dan bercengkrama sebagai kulit berlara. Selain itu, Madikjo menjadi perantara untuk melestarikan kebudayaan Jawa agar lebih dan terus dikenal oleh banyak orang. Suka duka menjadi bagian dari Madikjo. Sukanya di saat offline kita bisa nongkrong, ngobrol, pakai bahasa Jawa sama teman-teman Madikjo. Banyak teman, kita dapat banyak pengalaman pastinya. Dan dukanya lebih ke online karena kita batas ruang dan waktu dan pengalaman yang kita dapat tidak sebanyak di saat kita offline. Tapi kita masih bisa melestarikan budaya Jawa untuk dikenal banyak orang. Nah, bagi teman-teman Mahardika Cakra Binaya yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dapat bergabung bersama kami Amda Madikjo dengan cara mengirimkan format nama asal daerah di format ini ya. Udah kan? Jangan lupa bergabung. Cekal semangat atau pulau atau nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mahardika Cakra Binaya angkatan 58. Apa kabar nih mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk Ormawa yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki berbagai cara loh untuk mengeksplor soft skill dan hard skill kita. Salah satunya dengan mengikuti organisasi mahasiswa. Nah, buat kalian yang masih bertanya-tanya, apa sih Ormawa itu? Yuk, tonton video ini. Ormawa merupakan organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri, pembinaan kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, dan pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Saat ini terdapat 17 Ormawa yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Ormawa di Sekolah Vokasi IPB terbagi menjadi 5 kelompok. Di antaranya yaitu Badan Legislatif, Badan Eksekutif, Forum, Klub, dan Hima. Oleh karena itu, aku akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan Ormawa yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Pertama, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kedua, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketiga, yaitu Himafo Akmapesa. Keempat, yaitu Himafo Mikro IT. Kelima, yaitu Himafo Pagi. Keenam, yaitu Himafo Likista. Ketujuh, yaitu Himafo Perta. Kedelapan, KPL Angsana. Kesembilan, Medical Team. Kesepuluh, The Voice. Ke-11, MOV. Ke-12, Gema Nusantara. Ke-13, Agri-Movie. Ke-14, Obscura. Ke-15 yaitu Rohis. Ke-16 yaitu Forum Keluarga Mahasiswa Katolik. Ke-17 yaitu Forum Keluarga Mahasiswa Kristen. Halo Mahardika Cakra
Saya Abinaya. Saya Julfalia Fitri. Saya Abu Syafirin Anhas, Bagian dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB Dewan Gerak Cita. Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan organisasi tertinggi yang ada di Sekolah Vokasi IPB dan menaungi 17 organisasi mahasiswa di Sekolah Vokasi IPB. DPM SU IPB mempunyai fungsi utama dan fungsi tambahan, diantaranya fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, fungsi tambahannya yaitu aspirasi. Di DPM SPI IPB terdapat 3 komisi dan 2 badan. Komisi 1 yaitu Komisi Legislasi dan Aspirasi, komisi yang membentuk dan membuat peraturan vokasi guna mendinamiskan kegiatan Ormawa SPI yang lebih terarah dan terstruktur. Lalu di aspirasi yaitu menampung aspirasi Ormawa terhadap peraturan vokasi IPB. Komisi 2 yaitu penganggaran, komisi yang menemani Ormawa Sekolah Vokasi IPB dalam pembagian dana untuk Ormawa dan administrasi Ormawa Sekolah Vokasi IPB. Komisi 3 yaitu pengawasan, mengawasi kegiatan Ormawa dari pra, pelaksanaan, hingga pasca. Nantinya dari komisi pengawasan akan memberikan indeks penilaian kumulatif dari hasil kegiatan Ormawa di akhir tahun. Lalu di badan internal yaitu bertugas untuk mempererat internalisasi anggota DPM agar harmonis. Badan internal pula menampung cerita-cerita anggota DPM. Dan yang terakhir ada badan eksternal yakni sebagai perpanjangan DPM dalam membagikan informasi kepada publik. DPM juga selalu mendapatkan prestasi-prestasi tingkat Ormawa KM IPB. DPM juga pernah mendapatkan predikat Ormawa terbaik, Ormawa tersehat, Ormawa yang mempunyai keterbukaan informasi dan ketua DPM terfavorit. Di DPM mempunyai program kerja yaitu rangkaian sidang, penguatan internal, Ormawa Solidarity, Festival Legislasi, dan pemilihan raya. Kegiatan DPM selalu dilirik oleh internal mahasiswa bahkan publik eksternal. Kami tunggu kalian menjadi bagian di DPM SPI IPB karena nantinya kalian akan mendapatkan complex problem solving, Critical thinking, collaboration, and creativity. Silakan dicek di akun media sosial kami di bawah ini. DPM Viva Legislativa. Halo teman-teman semua, saya Abi Muhammad Rafdi, Ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University. Mau tahu lebih lanjut tentang BMSP IPB? Yuk simak video berikut ini. Jadi, Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi eksekutif yang berfokus untuk menyalurkan dan mewujudkan aspirasi sivitas akademika Sekolah Vokasi IPB dalam bentuk program-program yang akan meningkatkan minat, bakat, potensi, dan kapabilitas mahasiswanya, serta meningkatkan kualitas dari ekosistem yang ada di Sekolah Vokasi IPB itu sendiri.
Setelah mendengar video penjelasan tadi, gimana nih teman-teman? Tertarik gak gabung BEM Sekolah Vokasi IPB? Kalau tertarik, BEM Sekolah Vokasi IPB akan mengadakan program Insight, Internship and Skill Development yang akan diadakan di awal bulan September nanti. Ini program magang BEM Sekolah Vokasi IPB, maka ditunggu untuk programnya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa. Halo Mahardika Cakrabinaya, perkenalkan, saya Muhammad Hafid Al-Fatoni dari Program Studi Manajemen Industri Angkatan 56 sebagai Ketua Himafo Akma Pesa periode 2020-2021. Himafo Akma Pesa adalah organisasi mahasiswa yang menghimpun 3 program studi serumpun, yaitu Akuntansi, Manajemen Agribisnis, dan Manajemen Industri, yang dibentuk pada tanggal 13 Januari tahun 2008, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan juga keterampilan mahasiswa di bidang ekonomi dan bisnis. Himafo Akma Pesa memiliki 6 departemen. Ada departemen internal, ada departemen eksternal, ada departemen PSDM, ada departemen pendidikan, ada departemen komunikasi dan informasi, dan ada departemen ekonomi kreatif. Himafo Akma Pesa memiliki banyak sekali prestasi, baik secara individu maupun organisasi. Tahun ini kami hadir dalam kondisi yang sedikit berbeda, di mana pandemi COVID-19 melanda. Tetapi kami tetap berusaha untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Kami berkomitmen untuk terus mengawal memenuhi kebutuhan akademis dan keprofesian, berkolaborasi untuk memfasilitasi minat dan bakat, menciptakan iklim yang sportif untuk meningkatkan prestasi, serta membangun tata kelola kerja internal yang profesional, apresiatif, evaluatif, inklusif, serta adaptif, dengan berorientasi pada progres dalam rangka meningkatkan kualitas fungsionaris Himafo Akma Pesa secara sinergis untuk menunjang seluruh program kerja Himafo Akma Pesa. Benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman bergabung menjadi kepengurusan Himafo Akma Pesa tentunya akan menambah relasi pertemanan teman-teman, menambah ilmu pengetahuan serta wawasan, menambah ilmu public speaking, leadership, dan juga pengalaman teman-teman akan bertambah. Untuk informasi pendaftaran, teman-teman bisa follow sosial media Himafo Akma Pesa. Sama menggapai cita. Kami hadir untuk memberikan kontribusi yang maksimal dan juga memberikan arti yang nyata bagi Sekolah Vokasi IPB, IPB University, dan Indonesia. Inilah kami, Himafo Akma Pesa, the real number one. Di Akma Pesa, Diploma IPB. Ayo semua mahasiswa akuntansi MAB dan MEI, kitalah generasi penerus bangsa, jalankan visi dan misi, berjuang penuh semangat, majukan perekonomian bangsa. Selamat datang kepada adik-adik angkatan 58 Mahardika Cakrabinaya. Perkenalkan, nama saya M. Hisham Agung Handrawinata dari program studi Teknik Komputer angkatan 56. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Himafo Micro IT Community. Micro IT menaungi 3 program studi, yaitu program studi Manajemen Informatika, Komunikasi, dan juga Teknik Komputer. Micro IT Community merupakan wadah untuk teman-teman dalam menyampaikan aspirasi, mengembangkan soft skill dan juga hard skill, serta menjalin relasi yang baik terhadap teman-teman di dalam organisasi. Untuk mengembangkan hard skill teman-teman, Micro IT memiliki 4 divisi. Pertama yaitu divisi jurnalistik. Pada divisi ini teman-teman belajar untuk mengembangkan public speaking, kemudian cara menulis berita, serta dunia jurnal lainnya. Yang kedua ada divisi multimedia. Pada divisi ini teman-teman dapat mempelajari dalam pembuatan poster-poster dan juga teknik editing yang bagus.
Yang ketiga ada divisi software, hardware, dan juga networking atau yang disingkat dengan HSN. Divisi ini teman-teman akan mempelajari tentang perangkat-perangkat komputer dan juga jaringannya serta perkembangan IoT. Yang keempat, divisi webmaster. Pada divisi ini, teman-teman akan mempelajari serta memahami teknik-teknik dalam pembuatan website dengan menggunakan bahasa codingan. Selain 4 divisi tadi, Micro IT juga memiliki 3 biro. Biro pertama, Biro Kestra atau yang disebut dengan Biro Kesejahteraan Anggota. Yang kedua ada Biro Kesekretariatan. Dan yang ketiga ada Biro Hubungan Masyarakat atau yang disebut dengan Humas. Pada tahun ini, Micro IT akan menjalankan dan sedang menjalankan 10 program kerja. Yang pertama ada upgrading, yang kedua ada webinar series, yang ketiga ada Micro Techno Education, yang keempat ada company visit, yang kelima ada IT festival, keenam ada accreditation, yang ketujuh ada webinar branding mikro, yang kedelapan ada open recruitment, yang ke-9 ada pemilihan raya, dan yang terakhir adalah demissioner. Untuk teman-teman dari program studi Manajemen Informatika, Komunikasi, dan juga Teknik Komputer, kami tunggu untuk menjadi bagian dari keluarga besar Micro IT Community. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung datang ke Instagram Micro, yaitu @micro_ipb. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Kartika Sari dari program keahlian manajemen industri jasa makanan dan gizi angkatan 56. Di sini saya sebagai wakil ketua umum Himafopagi. Saya Nur Kreator Azahra dari program studi supervisor jaminan mutu pangan angkatan ke-57 sebagai bendahara umum Himafopagi. Saya Lisnawati dari program studi supervisor jaminan mutu pangan angkatan 56 dan dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Saya Andika Langabimantoro, berasal dari program studi manajemen industri jasa makanan dan gizi angkatan 56, berasal dari Departemen Penelitian dan Pengembangan. Saya Nadia Lady Mustafa dari program studi supervisor jaminan mutu pangan dan dari Departemen Pendidikan dan Profesi atau Penprof. Saya Devi Rizky Samutri dari program studi supervisor jaminan mutu pangan angkatan 57, Departemen Kaderisasi. Himafopagi adalah himpunan mahasiswa vokasi di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang merupakan himpunan dari mahasiswa program keahlian supervisor jaminan mutu pangan dan program keahlian manajemen industri jasa makanan dan gizi. Himafopagi ini secara rutin mengusung kegiatan dan program kerja yang berhubungan di lingkup pangan dan gizi. Himafopagi ini memiliki 6 departemen, yaitu Badan Pengurus Harian, Public Relations, Pendidikan dan Profesi, Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan, dan Kaderisasi. Terdapat 2 program kerja dari Himafopagi, yaitu RKAT dan non-RKAT. Program kerja RKAT diantaranya yaitu Inovasi Pangan dan Gizi Masyarakat Indonesia atau IPGMI, lalu Upgrade Your Skill atau USIL, dan Pameran Inovasi Pangan atau PIP. Sedangkan untuk program kerja non-RKAT diantaranya yaitu ada Diskusi Bareng Mapagi atau Sigma, Upgrading, Studi Banding, Workshop of Scientific Papers atau Workspace, Goes to Food Home Industry atau Ghosting, kemudian ada Sharing About Food Nutrition atau SFOOD, Open Recruitment, dan Sertijab. Apa aja sih prestasi yang telah Himafopagi raih? Pada tahun 2018, Himafopagi mendapatkan IPK 3,3. Kemudian pada tahun 2019, Himafopagi mendapatkan IPK 3,0 dan pada tahun 2020, Himafopagi mendapatkan IPK 3,5. Lalu ada beberapa prestasi yang telah Himafopagi raih, yaitu salah satunya adalah tim Himafopagi yang berkolaborasi dengan Himafo Akma Pesal telah lolos dalam seleksi proposal didanai oleh Direktorat Tinggi Vokasi dan Profesi pada kegiatan P2MD atau Program Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2021.
Lalu, prestasi membanggakan lainnya ada dari Nadia Laili Mustafa sebagai juara favorit poster Hari Tani dan juga juara 1 sprint 100 meter cabang olahraga atletik putri. Lalu ada juga Salsa Taslia, Hanif Yoga Pratama, dan Nur Hamidah yang lolos dalam proposal PKM seleksi IPB. Suka-duka organisasi pada saat offline ataupun online, yang pertama offline. Untuk sukanya itu dapat terjun langsung ke dalam suatu acara sehingga dapat meminimalisir adanya miskomunikasi, dan untuk dukanya kurangnya efisiensi waktu dalam melakukan suatu pertemuan secara langsung ataupun tatap muka. Yang kedua, pada saat online, untuk sukanya mudah berinteraksi dan tidak ada dibatasi oleh waktu maupun tempat ataupun jarak, dan sehingga tidak mudah lelah ataupun capek pada saat rapat ataupun melakukan kegiatan di organisasi. Dan untuk dukanya, probabilitas miskomunikasi lebih tinggi sehingga memungkinkan anggota mudah menghilang ataupun pasif serta terasa membosankan pada saat rapat ataupun menjalankan suatu program kerja pada saat suatu acara berlangsung. Bergabung dalam organisasi Himawah Pagi memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya belajar mengenai problem solving, memperluas jaringan atau networking, mengasah kemampuan berkomunikasi, dan mahasiswa akan belajar serta ikut berkecimpung dalam kegiatan di luar kampus yang masih dalam lingkup panganan gizi, memperdalam ilmu panganan gizi, dan sebagai tempat pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya, menambah nilai plus dalam CV yang relevan dengan program studi saat melamar suatu pekerjaan nanti. Untuk bisa bergabung di Himawah Pagi, caranya dengan mengikuti open recruitment yang akan diadakan, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi departemen kepada mahasiswa supervisor jaminan mutu pangan dan manajemen industri jasa makanan dan gizi, lalu mengumpulkan berkas yang dibutuhkan dan melakukan wawancara. Kalian bisa juga cek Instagram kita @himawahpagi dan jangan lupa follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mahardika Cakra Binaya. Perkenalkan, saya Trinurholik dari program studi teknik dan manajemen lingkungan angkatan 56 sebagai ketua dari Himafulista Sekolah Vokasi IPB 2020-2021. Himafulista merupakan salah satu himpunan yang berada di Sekolah Vokasi IPB yang menaungi 3 program studi. Di antaranya adalah teknik dan manajemen lingkungan, analisis kimia, dan juga ekowisata. Seperti para himpunan yang lainnya, Himafulista juga mempunyai beberapa program kerja. Berikut adalah program kerja dari Himafulista Sekolah Vokasi IPB. Yang pertama adalah Anti-Bullying Day, yaitu kegiatan untuk memperingati Hari Anti-Bullying Sedunia. Yang kedua ada Environmental Action untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Training 3-in-1 untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa LMK Kim dan EKW. Aggregation kolaborasi 5 Himafo SVIPB. Pemata, kegiatan olahraga terbesar di 3 prodi naungan Likista dan juga Pota atau Podcast Likista. Tak hanya itu juga, Himafulista menorehkan beberapa prestasi baik dari anggotanya dan juga dari Himafonya itu sendiri. Setiap tahun kepengurusan pasti mempunyai tantangannya tersendiri. Dulu, kita dapat melakukan banyak hal tanpa adanya keterbatasan. Pada tahun ini, kita melakukan banyak hal dengan adanya keterbatasan. Dan dengan adanya keterbatasan inilah yang membuat kita terus berusaha berinovasi dan beradaptasi untuk memberikan yang terbaik dan saling menguatkan satu sama lain. Kemudian bagi kalian yang emang minat bergabung dalam organisasi, kalian bisa banget bergabung karena kalian bisa mendapatkan manfaat-manfaat yaitu diantaranya seperti menambah relasi, kemudian pengalaman, menambah soft skill kalian, meningkatkan soft skill, meningkatkan kemampuan diri, terus kemudian melatih kalian dalam manajemen waktu. Dan bagi kalian mahasiswa teknik manajemen lingkungan, analisis kimia dan ekowisata, kalian bisa banget bergabung dengan kami. Caranya yaitu mengikuti seleksi atau rekrutmen yang kami adakan. Nah, untuk infonya nanti kalian bisa cek Instagram kami @likista_ipb dan jangan lupa follow juga untuk mengikuti infonya lebih lanjut. Dan atau kalian juga bisa tanya-tanya lewat DM atau mungkin bisa chat narahubung yang tertera. Mohon itu dari kami. Terima kasih. Kami tunggu kontribusi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Likista
Himpunan Mahasiswa Vokasi Pertanian yang akrab dengan sapaan Himapoperta merupakan organisasi mahasiswa sekolah vokasi yang menaungi 6 program studi. Di antaranya yaitu Teknologi Industri Benih, Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Teknologi dan Manajemen Ternak, Paramedik Veteriner, Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, dan Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan, dan memiliki 5 departemen, yaitu Pengawasan Khusus, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Pendidikan dan Profesi, serta Komunikasi dan Informasi. Himapoperta memiliki beberapa program kerja, diantaranya Perta Event dan Agricultural Day Competition. Perta Event merupakan program kerja gabungan departemen yang terdiri dari lomba esai, TikTok Edukasi Pertanian, Himapoperta Cup, pelatihan bahasa isyarat, dan lomba infografis. Agridation merupakan program kerja gabungan dari 5 Himapos sekolah vokasi yang terdiri dari poster, karya tulis ilmiah, fotografi, kreatif video, webinar, dan workshop. Himapoperta memiliki kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal terdiri dari rapat umum anggota, family gathering, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa, pelatihan desain, pemilihan raya, serah terima jabatan, Himapoperta Awards, dan Disnatalis. Kegiatan internal Himapoperta bertujuan untuk mengenal sesama anggota Himapoperta serta mengasah soft skill dan hard skill anggota Himapoperta. Kegiatan eksternal Himapoperta yaitu rapat umum eksternal, open recruitment, sharing ormawa, kuis, podcast, celengan sosial, dan webinar. Tujuan kegiatan eksternal Himapoperta yaitu menjalin hubungan baik dengan program studi naungan Himapoperta, melatih kemampuan anggota untuk manajemen kegiatan umum, dan mengasah wawasan. Nah, itu dia kegiatan-kegiatan yang ada di Himapoperta. Seru dan bermanfaat kan? Kenapa sih harus join di Himapoperta? Dengan teman-teman join di Himapoperta, benefit yang didapat yaitu menambah relasi, mengasah soft skill, hard skill, menambah wawasan, mendapat sertifikat keanggotaan, dan sebagai penyalur ide kreatif dari teman-teman. Buktikan keseruan dan dapatkan manfaat berorganisasi dengan bergabung bersama Himapoperta. Himapoperta 2020-2021, semangat pagi pertanian bangsa. Jangan lupa follow akun Instagram Himapoperta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kang Ian Neng Ningsih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Finandia yang alhamdulillah pada kali ini diberikan amanah sebagai Ketua Medical Team Sekolah Vokasi IPB. Medical Team adalah organisasi kesehatan di Sekolah Vokasi IPB yang bertujuan untuk melatih skill medis dan menumbuhkan jiwa relawan muda yang dapat bermanfaat untuk sekitar. Di Medical Team terdapat 8 program kerja yang dapat dijalani oleh anggota Medical Team, yaitu DMTESCO, Sharing with Anak Berkebutuhan Khusus, Volunteer Day, Healthcare atau Hari Kesehatan Mahasiswa, Donor Darah, Donasi, Hari Gizi Nasional, dan penguatan internal. Suka duka Medical Team saat offline yaitu terdapat pertemuan setiap minggu yang kemungkinan membahas tentang kesehatan, program kerja, dan pertolongan pertama.
rapat yang memungkinkan sampai malam, apalagi saat persiapan program kerja. Sedangkan saat online, kita tidak bisa melaksanakan donor darah. Tetapi, karena hal tersebut, kita dapat melaksanakan lomba poster donor darah. Benefit yang dapat kalian rasakan yaitu meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi, komunikasi, dan menyusun berbagai kegiatan. Tidak hanya itu, medical team dapat membantu kalian menumbuhkan jiwa relawan muda dan dapat mengetahui berbagai hal mengenai kesehatan. Kalian dapat bergabung dengan medical team dengan cara mendaftarkan diri saat open lab yang akan diumumkan di Instagram medical team Sekolah Vokasi IPB. Untuk informasi lebih lanjut tentang medical team, kalian dapat melihat informasi yang berada di Instagram medical team. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, PSM The Voice mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal seperti apa sih paduan suara mahasiswa The Voice dan apa saja kegiatan yang dilaksanakan PSM The Voice. Tidak hanya itu, teman-teman juga akan mengenal siapa saja sosok di balik setiap kegiatan, hingga bagaimana cara untuk bergabung bersama PSM The Voice. Perkenalkan, nama saya Atia Kirsten Penyitan bersama dengan anggota PSM The Voice yang akan membantu jalannya video ini. Simak terus ya! PSM The Voice merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang paduan suara. Berdiri pada tanggal 30 September 2006, PSM The Voice telah berkembang hingga kini menjadi paduan suara yang cukup dipertimbangkan di Indonesia. Dalam era pandemi seperti sekarang ini, kegiatan PSM The Voice dilaksanakan secara virtual, yang membuktikan bahwa pandemi bukan sebuah halangan bagi kami untuk berkarya. Dalam perjalanan karirnya, PSM The Voice telah menjuarai berbagai macam kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional. The Voice untuk pertama kalinya menjuarai kompetisi internasional di Bangkok, Thailand pada tahun 2013. Selain itu, The Voice juga pernah menjuarai kompetisi internasional lainnya di Praha, Ceko, dan Warsaw, Polandia. Suka-duka di The Voice itu antara lain bisa mendapatkan banyak ilmu, khususnya teknik bernyanyi klasik, mendapatkan banyak relasi, teman-teman yang seru, bahkan keluarga baru, serta pengalaman terkait dunia paduan suara. Walaupun sibuk dan menguras banyak tenaga, tetapi dari situ kita semua dapat belajar untuk mengatur waktu dan mengisi kegiatan kuliah selain akademik dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Kalau kalian bergabung dengan PSM The Voice, banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya, menambah relasi baru kalian. Selain itu juga bisa melatih soft skill kamu loh, seperti skill berkomunikasi dengan orang baru, time management, leadership, dan juga skill teamwork. Karena di The Voice bakal ada banyak kegiatan seru yang bisa melatih skill teamwork kamu. So, tunggu apa lagi? Wow, keren banget ya penjelasan dari anggota-anggota PSM The Voice. Gimana? Masih tertarik untuk bergabung di PSM The Voice? Caranya mudah sekali teman-teman. Informasi open rekrutmen akan diposting di tanggal 17 Oktober 2021 lewat official account Instagram @PSMTheVoice. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Terima kasih atas antusias teman-teman semua. Jika terdapat kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam champion! Halo semuanya, kenalin, aku Mazaya dan partner aku Tama dari MOV 6. Kita di sini akan ngejelasin ke teman-teman semua apa sih itu organisasi mahasiswa Music of Vocation atau MOV. Nah, bener banget. MOV atau yang kita tahu dengan Music of Vocation adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang musik dan event organizer. Kapan lagi nih teman-teman gabung sama kita buat event yang besar, disponsorin dan diwadain oleh kampus. Nah, setiap organisasi kan punya proker. Apa sih yang ngebedain proker MOV dengan organisasi lainnya? MOV itu punya proker yang bisa ningkatin skill kamu dan pastinya upgrading parah. Penasaran kan apa? Yuk, simak video berikut. Program kerja organisasi. 1. Podcastnya MOV. Produksi podcast yang membahas seputar dunia event organizer, musik,
serta mendatangkan narasumber yang membahas seputar hal tersebut yang diupload melalui platform Spotify. 2. Coaching klinik, melatih soft skill para anggota MOF dengan mendatangkan narasumber yang ahli pada bidangnya. 3. Mover, cover musik yang diunggah melalui Instagram yang dibawakan oleh anggota MOF. 4. Mofest, konser musik yang diadakan secara virtual. 5. Jamming online, kegiatan jamming antara MOF dengan UKM musik eksternal. 6. Playlist, kegiatan memproduksi lagu oleh anggota MOF dan diupload langsung melalui platform musik. 7. MOF Ramadan, adalah salah satu program kerja yang diselenggarakan khusus pada bulan Ramadan bertujuan untuk menambah pengetahuan seputar keislaman serta menjalin tali silaturahmi antar sesama anggota MOF. 8. MOF Anniversary, kegiatan untuk memperingati hari jadi MOF. 9. Open Recruitment, adalah penyeleksian calon anggota MOF tahun kerja berikutnya. Prestasi yang pernah diraih oleh anggota MOF. 1. Fajar Juanda, peserta band competition sebagai gitaris pada event kompetisi pariwisata Indonesia. 2. Arief Abe, peserta band competition sebagai drummer dalam event kompetisi pariwisata Indonesia. 3. Muhammad Taufik, juara 1 desain poster pada event Vocation Got Talent 2018. 4. Naval Alifalah, juara 2 akustik dalam event Vocation Got Talent 2020. Yang kelima, Izar Muzahir, juara 3 akustik pada event Vocation Got Talent 2020. Pas banget, sekarang MOF lagi open recruitment untuk Camuf 7 nih. Jangan lupa pantengin Instagram, TikTok, dan YouTube-nya @musicofvocation karena seluruh informasi tentang oprek ini ada di official account-nya MOF. Aku Mazaya Diafi. Dan aku Krisna Pramudatama, bagian dari Music of Vocation, menanti kehadiran teman-teman semua untuk berkembang, berproses, dan menghasilkan karya bersama kami. MOF Aso! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dede Ria dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 57. Saya merupakan perwakilan dari anggota Gema Nusantara Sekolah Vokasi IPB. Apa itu Gema Nusantara? Gema Nusantara adalah organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang seni dan budaya, khususnya seni tari nih teman-teman. Tariannya ada tari saman, tari tradisional, dan tari modern. Gema Nusantara ini memiliki 3 program kerja. Program kerja yang pertama yaitu IPB Art Contest atau IAC. Nah, di IAC ini Gema Nusantara berkontribusi dengan cara mengirimkan kontingen dari anggota Gema Nusantara untuk mengikuti lomba IAC dalam cabang seni tari, teman-teman. Kemudian program kerja yang kedua yaitu FTK atau Festival Tari Kreasi. Nah, di dalam program kerja FTK ini Gema Nusantara menyelenggarakan modern dance competition. Ada dance cover, dance robotik, hip hop dance, dan lain-lain. Kemudian di program kerja yang ketiga yaitu pagelaran seni tari. Di dalam pagelaran seni tari ini, kita disuguhkan dengan berbagai tarian yang pastinya keren-keren dan kece-kece banget nih teman-teman. Prestasi apa aja sih yang telah dicapai oleh Gema Nusantara Sekolah Vokasi IPB? Gema Nusantara Sekolah Vokasi IPB pernah meraih juara 3 lomba seni tari kreasi yang diselenggarakan oleh IPB Art Contest pada tahun 2020 nih teman-teman. Kemudian Gema Nusantara juga sering memenangkan lomba dance cover yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus. Kemudian suka duka saat latihan offline adalah kita bisa bertemu dengan teman-teman karena latihan secara langsung atau tatap muka, namun kita juga bisa pulang terlalu malam nih teman-teman. Kalau suka duka saat latihan online adalah kita bisa latihan tari dari rumah masing-masing tanpa harus ke kampus dan tanpa harus mengeluarkan biaya. Namun, kita jadi kurang memahami detail gerakannya seperti apa nih teman-teman.
Nah, buat kalian yang ingin bergabung di Gema Nusantara Sekolah Vokasi IPB, tetap stay IG-nya @gema_nstr karena kita akan mengadakan open recruitment di bulan November ya teman-teman. Tetap pantau terus IG Gema Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Syara Putri dari program studi komunikasi angkatan 56 selaku ketua Agrimovie 2020-2021. Nah, kalian tahu gak sih Agrimovie itu apa? Agrimovie adalah organisasi kemahasiswaan SPIPB yang bergerak di bidang audio dan visual, khususnya perfilman. Agrimovie sendiri memiliki beberapa program kerja loh. Yang pertama ada RKT. RKT sendiri terdiri dari studi banding. Yang kedua ada workshop. Yang ketiga ada Bogor Independent Film Festival atau bisa disebut dengan BRIF. Selanjutnya ada non-RKT. Nah, untuk non-RKT sendiri terdiri dari 5 program kerja loh. Yang pertama ada produksi film. Yang kedua ada bedah film. Yang ketiga ada rekomendasi film. Yang keempat ada fokus on. Yang kelima ada materi mingguan. Nah, film-film Agrimovie juga sudah ditayangkan di platform berbayar loh, seperti Goodplay dan Genflix. Untuk suka dukanya sendiri, untuk saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk produksi film tersendiri kita bisa tetap produksi loh, yang pasti mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Nah, apa sih yang akan kamu dapatkan? Nah, yang pastinya kamu akan mendapatkan basic skill tentang perfilman. Selain basic skill juga, kamu bisa banget terjun langsung ke lapangan. Kita produksi film bareng-bareng, bagaimana menjadi director, kameramen, editor, dan lainnya. Nah, di sini bukan hanya sekedar produksi film juga. Di sini bakalan ada festival film, ada workshop, ada studi banding. Nah, buat kamu yang berminat banget ingin bergabung dengan Agrimovie dan pengen tahu tentang perfilman, boleh banget pantengin Instagram Agrimovie @agrimovie atau bisa hubungin ke nomor yang tertera di sini. Kami tunggu kehadiran kalian ya. Dadah, Agrimovie, make movie with harmony. Kamu hobi dalam fotografi atau ingin menambah skill dalam berorganisasi? Kenalin, aku Dea dan inilah Obscura Photography Club. Obscura Photography Club merupakan sebuah ormawa di Sekolah Vokasi IPB yang menaungi para mahasiswanya yang hobi dan bakat dalam membidik suatu momen. Lalu apa aja sih program kerja Obscura Photography Club? Yang pertama, yaitu workshop fotografi yang bertujuan untuk menambah skill serta kreativitas para anggota. Lalu yang kedua ada pameran fotografi yang bertujuan untuk mempromosikan hasil karya para anggota. Lalu yang terakhir ada lomba fotografi yang sebagai ajang kompetisi bagi para anggota. Ngomongin soal prestasi, Obscura punya banyak prestasi, yaitu yang pertama juara 2 IPB Art Contest Foto Berwarna 2020, yang kedua juara 2 IPB Art Contest Foto Hitam Putih 2020, terakhir juara 1 Fotografi Aggradation 2020. Suka
dukanya online yaitu yang pertama sukanya dulu nih. Sukanya kita menjadi lebih intens kepada para anggota karena kita sering bertemu via Zoom atau Google Meet. Dukanya yaitu kegiatan kita menjadi lebih terbatas. Kalau suka dukanya offline, kita biasanya bisa hunting bareng, kita bisa berinteraksi secara langsung. Kalau dukanya, energi kita yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Kalau benefit masuk Obscura itu banyak banget. Yang pertama, skill bertambah. Mau itu skill fotografi, skill berorganisasi itu akan bertambah dan akan digunakan untuk prospek kerja ke depannya. Kedua, menambah pengalaman. Terakhir yaitu menambah relasi. Tunggu apa lagi? Yuk gabung di Obscura Photography Club. Lalu untuk informasi lebih lanjutnya, kepoin aja sosial media Obscura di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Fatih dari program studi Manajemen Agribisnis Angkatan 56. Saya diamanahkan untuk menjadi ketua dari Forum Roy Sekolah Vokasi IPB. Forum Roy Sekolah Vokasi IPB merupakan organisasi kemahasiswaan di bawah naungan Komisi D DPM Sekolah Vokasi IPB dengan aktivitas utamanya yaitu menyiarkan nilai-nilai keislaman di kampus Sekolah Vokasi IPB. Program kerja Forum Roy Sekolah Vokasi IPB terbagi menjadi dua. Yang pertama ada program kerja RKAT dan yang kedua ada program kerja non-RKAT. Program kerja RKAT diantaranya yaitu yang pertama ada upgrading anggota, kemudian seminar ekonomi syariah, kemudian daurah Quran, dan yang terakhir ada Quran Festival. Untuk program kerja non-RKAT itu sendiri yaitu yang pertama ada pelatihan desain dakwah, yang kedua ada pelatihan bisnis, yang ketiga ada FRK, dan yang keempat ada open recruitment. Selanjutnya suka dan duka organisasi ketika offline dan online. Kelebihan yang dirasakan ketika offline yaitu yang pertama dapat bermusyawarah secara langsung dan saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua dapat berinteraksi langsung antar sesama anggota dan saling bertegur sapa. Dan yang ketiga dapat mengikuti kajian yang diadakan oleh Masjid Al-Ghifari IPB. Kemudian kekurangan yang dirasakan ketika offline adalah waktu rapat yang kurang fleksibel karena hanya dibatasi hingga pukul 7 malam saja. Selanjutnya kelebihan yang dirasakan ketika online yaitu yang pertama pelaksanaan kegiatan termawar dan program kerja menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, waktu untuk rapat lebih diperpanjang lagi hingga pukul 10 malam. Kemudian kekurangan yang dirasakan ketika online adalah tidak dapat bertemu secara langsung antar sesama anggota Forum Roy Sekolah Vokasi IPB. Selanjutnya keuntungan apa aja sih yang bakal kalian dapatkan jika kalian menjadi anggota Forum Roy Sekolah Vokasi IPB? Yang pertama, kalian akan mendapatkan teman baru dan relasi yang bakal berguna di masa yang akan datang. Yang kedua, kalian dapat mengembangkan wawasan keislaman kalian. Dan yang ketiga, kalian dapat mengasah skill sesuai dengan bidang departemen yang kalian pilih tentunya. Selanjutnya gimana sih caranya supaya kalian bisa menjadi anggota Forum Roy Sekolah Vokasi IPB? Yang pertama, pastikan dulu niat kalian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta magang Forum Roy Sekolah Vokasi IPB. Yang ketiga, mengikuti dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan magang selama waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, mengikuti dan melaksanakan seluruh prosedur open recruitment bersama calon peserta lainnya. Dan yang terakhir, menghadiri serah terima jabatan Forum Roy Sekolah Vokasi IPB. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mahardika Cakrabinaya, selamat datang di kampus tercinta Sekolah Vokasi IPB University. Dan kamu mahasiswa Katolik Sekolah Vokasi IPB, selamat datang di Forum Keluarga Mahasiswa Katolik Sekolah Vokasi IPB University. Bagi kamu, mahasiswa Katolik yang belum tahu apa itu FKMK. FKMK merupakan salah satu dari 3 forum keagamaan yang ada di Sekolah Vokasi IPB University. FKMK berdiri sejak angkatan 50, tepatnya pada tahun 2012. Tujuan dari FKMK sendiri merupakan wadah untuk saling berbagi,
mengembangkan iman kekatolikan, dan mencari keluarga serta kerabat sesama mahasiswa Katolik. Nah, FKMK sendiri memiliki 5 program kerja unggulan yang diadakan setiap tahunnya. Program kerja pertama itu ada Hakrab, Hari Keakraban, di mana para dosen, para anggota FKMK, para alumni berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengakrabkan sesama, seperti bermain games, berdoa bersama, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada kegiatan Paskah. Nah, kegiatan Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus kita adakan bersama dengan teman-teman kita di panti asuhan. Lalu, kegiatan ketiga ada penyambutan mahasiswa baru, di mana penyambutan mahasiswa baru dikhususkan bagi kamu, mahasiswa Katolik Sekolah Vokasi IPB yang baru masuk di angkatan baru. Lalu, yang keempat kita ada Natal bersama. Natal bersama untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus dan diadakan bersama dengan Forum Mahasiswa Kristen. Lalu, pada masa pandemi ini kita mengadakan seminar online atau yang biasa kita sebut dengan webinar. Kalau ditanya, suka duka saat offline dan online, yang pasti offline sangat banyak sukanya. Kenapa? Karena setiap hari Minggu kita selalu berkumpul bersama untuk ibadah bersama di Gereja Katedral Bogor. Nah, kalau misalnya di online kita selalu mengadakan misa online. Ya, feel-nya memang berbeda, namun kita tetap melaksanakannya dengan semangat. Nah, satu lagi kita biasa berkumpul bersama untuk melakukan doa rosario di kampus Gunung Gede. Nah, tapi karena suasana pandemi yang saat ini terjadi, kita melakukannya juga namun via Zoom yang dilakukan secara daring. Nah, yang pasti FKMK sendiri merupakan wadah yang tepat bagi kamu mahasiswa Katolik Sekolah Vokasi IPB University. Selain kita mengembangkan iman kekatolikan kita juga bersama untuk membantu kamu jika ada kesulitan dalam perkuliahan. Kita ada bagi kamu sebagai keluarga yang baru di Sekolah Vokasi IPB University. Nah, masih banyak lagi keseruan yang ada di FKMK. Oleh karena itu, kami menunggu kamu, mahasiswa angkatan 58, untuk berkontribusi di Forum Keluarga Mahasiswa Katolik, dan kamu akan merasakan kasih kekeluargaan di FKMK. Terima kasih dan sampai jumpa di Forum Keluarga Mahasiswa Katolik Sekolah Vokasi IPB University. Shalom Sobat FMK, selamat datang kepada Mahasiswa Cakrabinaya di Sekolah Vokasi IPB University. Kami sangat senang menyambut teman-teman di Forum Mahasiswa Kristen Sekolah Vokasi IPB. Forum Mahasiswa Kristen atau FMK merupakan wadah pembinaan rohani bagi mahasiswa di Sekolah Vokasi IPB University Bogor. Pembinaan rohani tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan murid Kristus yang sejati yang dapat menjalankan fungsinya sebagai kader pembangunan bangsa secara bertanggung jawab. Yuk kita simak info tentang FMK. Forum Mahasiswa Kristen Sekolah Vokasi IPB di dalamnya ada 3 persekutuan rutin. Yang pertama adalah persekutuan Jumat malam. Persekutuan Jumat malam ini diadakan setiap minggu pada hari Jumat. Yang kedua adalah persekutuan doa malam. Persekutuan doa malam ini diadakan pada hari Rabu di bulan tertentu saja. Dan yang ketiga adalah pembinaan kelompok kecil. Pembinaan kelompok kecil ini dikhususkan untuk teman-teman yang nantinya tergabung dalam kelompok kecil pemuridan di FMK, dan persekutuan ini diadakan pada hari Rabu setiap bulan. Selama masa pandemi COVID-19, seluruh kegiatan persekutuan di FMK dilaksanakan secara online. Maka dari itu, persekutuan di FMK kami gunakan melalui platform Zoom Meeting. Selanjutnya adalah divisi kelompok kecil pemuridan. Kelompok kecil pemuridan merupakan aktivitas pelayanan yang mengikuti teladan Tuhan Yesus selama di dunia, yang bertujuan untuk mengajak orang-orang untuk mengenal Allah. Kegiatan kelompok kecil ada pembinaan kelompok kecil yang diadakan sebulan sekali setiap hari Rabu, dan ada welcoming kelompok kecil, yaitu kumpul perdana kelompok kecil yang ada.
Dan ada presdi kelompok kecil, yaitu wadah untuk berkumpul antara kelompok kecil yang satu dengan kelompok kecil yang lainnya. Yang keempat yaitu CPKK, calon pemimpin kelompok kecil yang syaratnya harus menjadi AKK. Dan yang kelima yaitu LKKP, Lokakarya Kelompok Kecil Pemuridan, yang dimana di sini kita akan merekrut kelompok kecil. Yang terakhir ada Weekend Kelompok Kecil, sebuah acara untuk regenerasi kelompok kecil. Kegiatan non-rutin yang kedua adalah KPMB. KPMB adalah kebaktian yang dilaksanakan untuk menyambut mahasiswa Kristen angkatan baru di FMK Sekolah Vokasi IPB. Di FMK terdapat 3 kegiatan yang rutin, di mana teman-teman dapat bergabung sebagai kepanitiaan. Nah, yang pertama adalah Pasca yang biasanya dilaksanakan pada bulan Maret. Selanjutnya, kegiatan non-rutin yang ketiga yaitu perayaan Natal. Nah, perayaan Natal ini adalah peristiwa yang luar biasa dan pernyataan kasih Allah kepada manusia. Setiap akhir bulan, semua jemaat FMK juga melakukan kegiatan doa udara loh, di mana semua jemaat FMK akan berdoa bersama-sama dari rumah atau tempat tinggal masing-masing untuk mendoakan pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan oleh divisi doa ke semua grup jemaat FMK, baik dari grup WhatsApp maupun lain. Pokok-pokok doa ini biasanya diambil dari setiap kegiatan atau peristiwa besar yang sedang terjadi di Indonesia. Biasanya juga doa udara ini sudah diingatkan atau dijarkom oleh divisi doa setiap H-5 akhir bulan untuk mengingatkan jemaat FMK melakukan doa udara. Nah, semua jemaat FMK akan berdoa bersama-sama untuk mendoakan pokok doa ini dari rumah masing-masing setiap akhir bulan pukul 22.00 atau jam 10 malam. Untuk info-info seputar FMK bisa kamu cek di sosial media kita, ada di Instagram di @fmk.sv.ipb dan untuk YouTube channelnya di FMK SV IPB. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa untuk ikut persekutuan di FMK ya. Kami tunggu adik-adik Mahardika Cakrabinaya di persekutuan FMK. See you!